Perjalanan ratusan massa dari Desa Gunung Sugih Besar, Lampung Timur yang hendak menyeberang Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Minggu malam dihadang polisi sektor Sekampung Udik, Lampung Timur. Mereka tidak terima atas meninggalnya SM, pemuda berusia 17 tahun, yang tewas dihakimi massa karena dituduh akan mencuri motor pada Sabtu malam lalu. Dua teman korban saat itu berhasil kabur. Upaya bentrok warga antar desa ini berhasil diredam setelah polisi berjanji akan mengusut kematian korban. Massa diminta untuk menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian serta menahan diri untuk kembali ke rumah masing-masing. Tadi rekan-rekan bapak-bapak saudarinya semuanya sudah saya jelaskan, proses berjalan. Dan bapak-bapak semuanya sudah aku nggak percaya kalau apa kata saya. Sekarang Pak Sekdes sudah berangkat ke Polsek Tanjung Bintang. Silakan tunggu di kediaman masing-masing atau di perempatan. Biar nggak bikin macet, mohon maaf. Jalan umum. Ini jalan umum. Minta kesadaran saudara-saudara semuanya. Setelah dimediasi polisi, massa kemudian membubarkan diri dan pulang ke rumahnya. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, hingga Senin siang polisi masih bersiaga menjaga di kedua desa. Robi Laste melaporkan dari Lampung Timur. Kepolisian Polda Lampung mengklaim situasi dua desa yang nyaris terlibat bentrok, yakni Desa Gunung Sugih Besar, Lampung Timur, dan Desa Sindang Sari, Lampung Selatan, pada Senin siang telah kondusif. Polisi telah memediasi kedua belah pihak yang bertikai melalui tokoh masyarakat. Warga dua desa sepakat menahan diri dan menyerahkan permasalahan pemicu bentrok kepada polisi. Kasus percobaan pencurian atau 363 KUHP ini akan dilaksanakan penyidikannya oleh pihak Polsek Tanjung Bintang. Dan khusus untuk pasal 170 yang mengakibatkan korban ini adalah pelaku yang patut diduga, maksudnya yang diduga sebagai pelaku ini tentang pasal 17 penyerangan terhadap korban atas nama Sulaiman ini ditangani langsung oleh Polres Satreskrim Polres Lampung Selatan dan backup dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung. Pasca kejadian itu, masyarakat diberikan pemahaman. Jadi perwakilan masyarakat yang sejumlah tadi kami katakan hampir ratusan orang, perwakilan itu sudah bisa menenangkan dan memberikan keyakinan kepada masyarakat di Gunung Sugih Besar itu. Jadi pasca tadi malam kejadian, situasi sudah kembali kondusif dan masyarakat sudah menerima apa yang disampaikan dari pihak kepolisian dan Warga dari dua desa di Lampung Timur dan Lampung Selatan nyaris terlibat bentrok pada Minggu malam. Ratusan massa dari Desa Gunung Sugih Besar, Lampung Timur berusaha mendatangi Desa Sindang Sari, Lampung Selatan. Keributan itu buntut atas tewasnya seorang pemuda berinisial SM yang dihakimi massa diduga akibat terpergok saat akan mencuri di rumah warga di Desa Sindang Sari, Lampung Selatan pada Sabtu malam lalu. Dua teman korban saat itu berhasil kabur. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Kawanan pencuri menyatroni kantor koperasi simpan pinjam yang terletak di Jalan Kiai Haji Golib, Pringsewu. Pelaku berhasil mencuri satu unit motor milik pegawai koperasi yang diparkirkan di garasi. Pencurian motor tersebut terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di lingkungan kantor koperasi tempat korban bekerja. Pelakunya diduga berjumlah 6 orang dan datang ke TKP dengan mengendarai 4 motor. 5 pelaku bertugas melihat situasi di TKP dan 1 pelaku awalnya bertugas merusak kontak motor yang diincarnya lalu pergi. Sekitar 7 menit kemudian, para pelaku kembali datang untuk mencuri motor korban. Itu langsung kontak motor persis lokasinya di sini. Itu dia dapat kontaknya, kemudian pelaku berdua langsung putar balik ke arah sana lagi. Kemudian selang kurang lebih 7 menit di pukul 16.44 itu dia datang lagi berdua, kemudian proses eksekusi motor. Jadi
Pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke polisi. Korban juga memberikan arsip rekaman CCTV kepada polisi untuk membantu memudahkan mengenali para pelaku. Korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap dan diberikan sanksi tegas. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Dua tersangka penyalahgunaan narkoba ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Pringsewu Senin siang. Kedua tersangka adalah Sopian dan Fadrul yang merupakan warga desa Tanjung Kemala, Kecamatan Pugung, Tanggamus. Sopian yang menjadi kurir ditangkap terlebih dahulu saat mengantarkan pesanan narkoba di wilayah desa Patoman, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu. Sementara Fadrul yang merupakan bandar ditangkap di rumahnya. Berdasarkan informasi dari Sopian. Berapa keuntungan yang kamu dapetin? Kedua tersangka mengaku sudah selama 2 bulan menjadi bandar dan kurir narkoba jenis sabu-sabu. Wilayah edarnya di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Uang hasil penjualan narkoba digunakan untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan hidup. Bapak ditangkap polisi terkait apa, Pak? Narkoba. Nah, Bapak ini perannya sebagai apa? Kurir, Pak. Kurir, Bapak. Jadi Bapak disuruh-suruh antar sabu. Iya, Pak. Yang nyuruh siapa? Hengki, Pak. Hengki, ya. Nah, dari situ Bapak dikasih bayaran berapa? Hasilnya bagi 2, Pak. Hasilnya bagi 2. Ya, kira-kira berapa? Kalau biasanya dapat untung 300, Pak. Jadi 300 ya. Polisi menyita 1 paket sabu-sabu seberat 0,18 gram, 15 plastik klip kosong, dan alat hisap sabu-sabu. Untuk mengelabui polisi, salah satu tersangka menyembunyikan sabu-sabu itu di dalam mulutnya. Dia menuangkan bahwasanya sabu itu didapat dari bandarnya, ya, inisial F, ya, alamat Tanjung Kemala, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, berumur 31 tahun. Dua tersangka ini memang sering mengedarkan barang-barang haram tersebut di wilayah hukum, ya, Polres Pringsewu. Polisi juga masih mengejar pemasok sabu-sabu kepada kedua tersangka. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.